Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Bapak Ibu, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini, alhamdulillah, atas karunia nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita masih tetap istiqomah. Tetap kita betul-betul bersyukur kepada Allah dengan kita menampakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan apa? Senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban Allah, senantiasa kita untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulnya yang mulia. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai saat ini dan seterusnya, dan juga ibadah-ibadah yang telah lalu senantiasa diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas, yaitu di dalam kitab Man tusalli alaihil malaikah, jadi orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Maka para jamaah Bapak Ibu, suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ini pernah berjalan-jalan, kemudian beliau melewati di sisi kuburan. Maka saat ketika beliau melewati kuburan, maka beliau berhenti sejenak. Utsman bin Affan ini berhenti ketika melihat kuburan. Maka saat itu ditanya oleh pembantunya atau budaknya yang insya Allah sudah dimerdekakan oleh Utsman, Maula. Kalau sekarang bilang itu Maula, itu mantan budak. Ketika ditanya oleh Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tabki wala tabki yudkaru al jannah wan nar, wahai tuanku, ketika engkau melihat kuburan ini engkau menangis, tapi ketika engkau senantiasa diingatkan tentang surga dan neraka, mungkin engkau tidak ada tangisan. Artinya tidak ada pengaruh. Apa yang membuat engkau menangis, wahai tuanku? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala kemudian menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Padahal aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, bahwa kuburan yang aku lihat ini merupakan terminal pertama yang akan menjadikan diriku nanti apakah selamat atau tidaknya. Jadi ketika nanti aku masuk ke dalam kuburan, fa'in naja wa naja ba'dahu wa asaru minhu, apabila aku selamat di alam kubur ini, kata Utsman, maka setelahnya akan lebih mudah dan lebih selamat. Wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu, apabila aku tidak selamat nanti di alam kubur ini, maka bagaimana setelahnya nanti aku akan selamat dari siksa di akhirat kelak nanti di neraka. Di alam kubur aku tidak selamat, aku disiksa oleh Allah, maka bagaimana setelahnya selanjutnya di alam kehidupan selanjutnya di akhirat, maka mungkin aku tidak lebih selamat lagi. Maka dari situ para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Utsman bin Affan meneteskan air matanya. Kenapa? Karena Utsman begitu takutnya kalau dia tidak selamat nanti di alam barzakh, di alam kubur. Meskipun di alam kubur nanti ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Ada orang-orang yang diselamatkan dari azab kubur disebabkan karena amal-amal yang dikerjakan di dunianya, ketaatannya, ibadahnya, kecintaannya dia kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat. Tapi sebaliknya,
Semasa hidupnya dia tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak pernah sujud dia, tidak pernah mengenal Allah, tidak mencintai Rasulnya, tidak mau mengikuti syariat yang dibawanya, sunnah-sunnahnya. Maka orang yang seperti ini bagaimana dia bisa selamat? Otomatis maka disitulah adanya siksa kubur. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti kepada umatnya apa? Untuk senantiasa sekali waktu agar ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu tidak harus mengkhususkan hari tertentu ya. Datangnya bulan Ramadan ziarah kubur, atau setiap nanti hari Kamis malam Jumat ziarah kubur, atau nanti bulan-bulan tertentu, bulan Rajab atau bulan Sya'ban di pertengahan ziarah kubur, atau mungkin nanti di pertengahan Ramadan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur tidak ada ketentuan bulannya apa, harinya apa. Silahkan mau ziarah kubur kapanpun silahkan. Kenapa? Karena tujuan ziarah kubur kata Nabi adalah untuk apa? Mengingat kehidupan akhirat, melunakkan hati, dan juga siap-siap untuk menghadapi kematian. Itu tujuan ziarah kubur. Jadi tidak ada Nabi menentukan pengkhususan hari ini, bulan ini, enggak. Jadi kalau mau ziarah kubur silakan ziarah kubur. Jadi tidak usah dikhususkan harinya. Apakah setiap hari Kamis malam Jumat, apakah setiap bulan tertentu, bulan Rajab, Sya'ban atau Ramadan, atau mungkin setiap menyambut bulan Ramadan harus ziarah kubur, enggak. Karena orang yang di alam barzah ini senantiasa mengharapkan doa dari keluarganya. Apakah didoakan atau tidak? Amal-amal ibadahnya dari ahli warisnya. Kalau keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya ini mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli Quran, ahli sedekah, atau ahli dia senantiasa mendatangi majelis ilmu, maka orang yang seperti ini insya Allah, alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang yang dia senantiasa hidupnya meninggalkan cucu-cucu, anak-anak yang baik, yang soleh, solehah, maka akan didoakan dari anak-anak cucunya yang soleh, solehah. Dan di alam kubur insya Allah dia mendapatkan kenikmatan. Di samping dia soleh, anak-anak cucunya juga soleh. Tapi sebaliknya, ketika hidupnya dia gak pernah soleh, gak pernah taat, gak pernah ibadah, dia meninggalkan anak-anak yang gak mengenal agama, yang gak mengenal syariat, yang gak mengenal Allah, yang tidak mengenal Rasulnya, apalagi menjalankan sunnah-sunnahnya. Masjid aja gak pernah didatangi, disambangi, apalagi datang ke majelis ilmu. Maka otomatis orang yang seperti ini akan menjadi beban berat bagi yang meninggal dunia. Maka di alam kubur orang seperti ini akan disiksa. Kenapa? Karena meninggalkan keturunan-keturunan yang tidak soleh. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di sini insyaallah kita meninggalkan jejak-jejak yang baik, meninggalkan anak-anak kita yang saleh-salehah, meninggalkan keluarga yang taat kepada Allah, dan senantiasa menjaga syariat Allah, kewajiban-kewajiban Allah meskipun kita sudah meninggal dunia. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن